tadi tidak merecord. Nanti barangkali ada temanmu yang tidak bisa ikut Zoom, bisa mengikuti melalui record. Oh, sudah terrecord belum ini ya? Oh, sudah. Oke, baik. Nomor dua berarti C ya, menyapa dan menjabat tangan guru. Nomor 1 tadi B, tidak menyontek saat mengerjakan ulangan. Nomor 3, pernyataan yang termasuk makna sila kedua Pancasila. Nah, jelas ya, sila kedua itu kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti poin 1 jelas. 1 dan 3. Betul sekali. 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Berarti jawabannya apa ini nomor 3 ini? B ya. Iya, 1 dan 3. Kalau yang poin 2, semua yang Tuhan berikan harus kita jaga ini adalah makna sila 1. Kemudian yang keempat, toleransi antar umat beragama juga makna sila 1. Yang makna sila 2 adalah 1 dan 3. Oke. Nomor 4, mata rantai di samping berbentuk bulatan berjumlah 9. Nah, yang ditanyakan adalah makna dari mata rantai yang berbentuk bulat. Ini melambangkan apa? Melambangkan apa? Mata rantai yang berbentuk bulatan melambangkan? Perempuan. Betul, perempuan. Kalau yang persegi melambangkan? Yang persegi melambangkan? Laki-laki. Gitu ya. Yang persegi laki-laki, yang bulat perempuan. Nomor 5. Dayu duduk sebangku dengan Lani. Duduk sebangku dengan Lani. Ketika ada pelajaran menggambar, Lani lupa membawa pensil. Kebetulan Dayu membawa 2 pensil. Tindakan yang dilakukan Dayu terhadap Lani adalah apa ya? Memberi pinjaman pensil dengan ikhlas. Ini tentunya tentu konteksnya adalah ketika situasi normal. Kalau di situasi pandemi seperti ini, sebaiknya tidak pinjam meminjam ya, karena berpotensi menyebarkan virus ya. Sebaiknya kalau situasi pandemi semua membawa alat belajar masing-masing. Baik. Alat tulis, ya, alat tulis masing-masing itu sebenarnya sebaiknya membawa sendiri. Oh, udah. Aku udah tak kerjain, Us. Ya. Usnikmah, ini dilanjut Usnikmah atau gimana, Nggih? Ya. Untuk yang PPKN sudah, nanti kelanjutannya adalah IPS. Bentar, start share lagi. Kelanjutannya adalah bahasa Indonesia. Ya. Bentar ya, start share dulu ya. Oke. Ya, Ustaz, saya tidak apa-apa. Gimana, Us? Ini saya stop share aja ya, biar jenengan bisa lanjutkan gitu atau gimana? Dari jenengan langsung aja enggak apa-apa, Tat, intinya. Apa PPT-nya? Oh iya ya, nanti sama operatornya Epon. Nanti saya operatori. Ada. Ya, anak-anak yang di rumah sebentar ya, nunggu Usnikmah sebentar ya. Ya. Oh, iya.
Udah ya, Dek ya. Anak-anakku yang di rumah, suaranya Usnikmah bisa terdengar jelas tidak? Bisa. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk tambahan evaluasi BBD jilid 4 ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Silakan diperhatikan yang di rumah maupun yang ada di kelas masing-masing, kelas 4A, kelas 4B dan kelas 4C ya. Silakan Dek, di situ ada bacaan ya. Bacaannya itu salah satu jenis dongeng. Ada yang adalah cerita fiksi atau karangan. Nah, pintar ya, Dek ya. Dongeng adalah cerita yang diceritakan. Setiap daerah itu pasti memiliki cerita yang berbeda-beda. Tentunya kan berbeda, Dek, dongeng yang ada di Pulau Jawa dengan dongeng yang ada di Pulau misalnya Kalimantan. Paham nggih? Dongeng itu adalah cerita fiksi yang diceritakan secara turun-menurun. Masih ingat? Jenis-jenis dongeng itu ada 4. Yang pertama adalah Oh boleh. Yang pertama adalah fabel. Yang kedua adalah legenda. Yang ketiga adalah mite. Mite boleh, mitos boleh. Ya. Yang ya, kita mitos ceritakan tentang makhluk-makhluk goib ya. Seperti apa contohnya Usnikmah? Nah, seperti contoh dalam cerita Nyai Roro Kidul atau Nyai Ratu Pantai Selatan. Ingat, ini adalah dongeng. Itu cerita fiktif. Bekerja keras dan penuh tanggung jawab demi meraih pendidikan. Pintar. Nomor 3 jawabannya D. Bekerja keraslah dan penuh tanggung jawab demi meraih pendidikan. Jadi ada seorang anak ya, sebelum dia berangkat ke sekolah, dia harus membantu orang tuanya untuk menyiapkan barang dagangannya ya, Dek ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 ini juga termasuk jenis fabel ya, Dek ya. Ingat ya, fabel itu apa tahu Usnikmah? Fabel itu adalah cerita fiktif. Cerita fiksi, cerita yang tidak nyata, ya, Dek ya, yang tokohnya itu berperilaku seperti manusia. Tokohnya itu hewan, tapi perilakunya seperti manusia, bisa ngomong, ya kan, Dek? Nah, yuk, kira-kira amanat yang bisa kamu ambil dari cerita di atas apa, Us? Mensyukuri pemberian Us nomor 3 apa ya, Us nomor 3? Nomor 3 jawabannya D. Nomor 4 jawabannya apa, Usnikmah? C, ya, mensyukuri pemberian Tuhan ya. Nah, ya, setiap hewan itu sudah ditakdirkan ya, sudah diberikan dalam wujud yang berbeda-beda. Lah ini kok kancil pengen bulunya merak ya, Dek ya. Nah, berarti kan dia tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Sekarang yang terakhir yaitu nomor 5 yo. Tokoh yang paling banyak tokoh utama. Tokoh utama. Nah, nomor 5 jawabannya adalah A, tokoh utama. C, Usnikmah ulangi lagi ya. Nah ini, tokoh dalam suatu cerita itu dibagi menjadi berapa? Ayo. 4. Yang penting kamu sudah tahu ya, Dek ya, antara ini loh, antara protagonis dan antagonis. Usnikmah ulangi nggih ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 ya. Tetapi yang paling utama ini adalah ini. Nah, ini ada yang masih keliru toh, ya. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, tokoh yang apik, tokoh yang memiliki peran yang baik. Tokoh protagonis. Berarti lawan dari tokoh protagonis. Antagonis ya. Dan tokoh antagonis itu berarti apa, Us? Tokoh yang memiliki peran yang jahat. Tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama ya. Cuma ulangi nggih. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik, tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat ya. Anak-anak semuanya, insya Allah, Dek, semua soal yang akan kalian gunakan untuk evaluasi BBD jilid 4
itu ada di buku BBD kalian. Ya, Ustadz Ustazahmu tidak mengambil soal di luar buku BBD jilid 4. Ya, paham ya Dek ya? Paham ya? Nah, Muslimah cukupkan untuk tambahan evaluasi naskah 1 ya. Anak-anakku yang di rumah, setelah ini jangan keluar dari Zoom meeting dulu. Karena yang di rumah nanti setelah ini akan ada pembelajaran matematika. Nah, ya. Nah, boleh break dulu tetapi jangan keluar dari Zoom meeting ya. Nah, terima kasih yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkod dari Ustaz Arifin, nggih. Oke, kita mulai ya, Dik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali pembelajaran matematika dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dek. Untuk pembelajaran hari ini kita akan latihan soal ya, Dek ya. Latihan soal untuk persiapan nanti evaluasi hari Rabu. Jadi nanti evaluasi hari Rabu itu kita ada 2 KD ya, KD 3.4 dan juga KD 3.5 ya. Jadi tentang faktor dan kelipatan, kemudian juga bilangan prima. Oke ya, mungkin Rate akan share screen. Nanti kalian bisa menyiapkan alat tulisnya ya, Dik ya, menyiapkan alat tulisnya untuk nanti kita mengerjakan bersama-sama. Oke, sebentar. Nah, ini bisa terlihat ya, Dik ya, di layar ya. Nah, kita akan langsung ke latihan soalnya. Ya, ini yang pertama. Soal yang pertama, tentukan semua faktor dari 20. Masih ingat cara menentukan faktor, Dek? Masih. Oke ya, cari pasangan bilangan yang hasil kalinya itu 20. Nah, dari nomor 1 ini, mana yang merupakan faktor dari 20? Tuh, coba dicari. Yang mana? 20. Oke, baiklah. Masih ingat ya caranya ya. Ini berarti yang A. Yang A ini adalah semua pasangan bilangan yang hasil kalinya 20. Jadi 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 ya adalah faktor dari 20. Oke, nomor 1 ini A. Untuk file soalnya nanti Ustazah kirimkan nanti ya setelah pembelajaran. Oke, berikutnya nomor 2. Nomor 2 faktor dari 28 nih, yang mana ini? Faktor dari 28, ayo kalian bisa sambil menulis-nulis di buku kalian masing-masing, dicari jawabannya yang merupakan faktor dari 28. Berarti kalian cari pasangan bilangan yang hasil kalinya 28. Yuk, yang mana yuk? B. Yang mana? B. Oke, yang B ya. Ya, yang B betul sekali. Yang B 1, 2, 4, 7, 14 dan 28. Berikutnya nomor 3 nih. Nomor 3 faktor dari bilangan 35. Faktor dari 35 yang mana ini? Cari pasangan yang hasil kalinya 35. A, B, C atau D? C. Oke, sip. Yang C ya. Yang C. 1, 5, 7, 35. Hanya ada 4 ya faktornya ya untuk bilangan 35. Ya kan semuanya 4, Us. Iya, semuanya 4 ya. Oke, betul sekali. Nomor 4 sekarang. Bilangan lebih. Gimana? Oh, enggak, Us. Oke, nomor 4. Bilangan lebih dari 5 yang merupakan faktor dari bilangan 50. Nah, ini yang lebih dari 5 nih. Berapa nih?
Ah, ya, D. B atau D? D. Iya, lebih dari 5 ya. Sebenarnya tanpa harus kalian menghitung ini sudah bisa ini. Yang mulainya lebih dari 5 adalah pilihan yang D. Jadi, iya jawabannya D ya. Faktor dari 50 yang lebih dari 5 adalah 10, 25, dan 50. Selanjutnya nomor 5 nih, nomor 5. Faktor dari 57 nih. Faktor dari 57 itu berapa sih? Yo, yang mana ini? Faktor dari 57. 5, 19. Berapa? 5. Berapa ini yo? Faktor dari 57 silakan dicari dulu. Bisa kalian menuliskan di buku kalian. 1, berapa lagi? 1, 3. Faktor dari 57. 1. 7. 1, 7. Nggak tahu. Ayo dicari dulu. Yo, bisa dihitung dulu. Faktor dari 57. Yo. 5 kali 3. Ayo bagi. Yang mana? Dikurangi ya. 1, terus berapa lagi setelah 1? 3. Dihitung dulu ya, Nak ya. Mas Lukman. 1, 3, 19. Oke, sip. 1, 3, 19, 5. Iya, jadi sip. Faktor dari 57 adalah 1, 3, 19, dan 57. Jadi nomor 5A ya, Dik ya. Faktor dari 57 itu adalah 1, 3, 19, dan 57. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 ini sudah mulai bilangan kelipatan ya. Nah, bilangan kelipatan 8 yang kurang dari 20. Kurang dari 20, Nak. 8. Bilangan kelipatan 8 kurang dari 20. Berapa? D. Iya, 8 dan 16. Yang D ya. 8 dan 16. 1 sampai 4. Oke. Berikutnya nomor 7. 4D. Nomor 7, bilangan kelipatan 7. Kelipatan 7. Yang mana ini kelipatan 7? 7, kemudian berapa setelah 7? 7, 14, 21. Yang mana, Naura? Yang mana, Mbak Naura? 14. Bilangan kelipatan 7. Yang mana, Naura? Iya. Lukman, yang mana Lukman? Bilangan kelipatan 7. Yang mana? A, B, C, atau D? Iya, yang C ya, Dek ya. Kelipatan. Oke, sip. Bilangan kelipatan 7 itu adalah 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kalau diteruskan, di sini isinya berapa, Dek? 28. Kalau diteruskan isinya berapa ya? 35. Setelah 28, Mbak Raisa? 35. Setelah 28 berapa ini kalau misalnya kita 35. teruskan? 35. 35. Yang mana, Dek? 35. Apa, Dek? Nomor 35. 7 yang C. Kalau misalnya kelipatan 7 ini kita teruskan jadi berapa setelah 35. Oke, ya, betul sekali. 35. Dan seterusnya ya, berarti nanti bertambah 7 gitu. 42. Baik, berikutnya untuk nomor 8, bilangan kelipatan
Nomor 8. B. Nomor 8 apa? Jawabannya B. Nomor 8. Terus Jawabannya B. suaranya. B ya, nggak tahu. Atau A. Itu suaranya enggak kedengeran. Terus nomor 8. A sendiri. Itu katanya antara 4 sampai Antara B sama C. dan 20. Jadi A. Suaranya enggak D. Mati. Antara 10 suaranya dan Fateh 20. tidak terdengar. 4 tuh. Terus tidak terdengar. Tapi tidak kedengaran. 8, 12, 16, 20. Suaranya nggak ada. Suara Fateh suaranya enggak muncul, Us. Us, kok nggak ada suaranya ya, Us? Apa Us nggak ngomong? Iya, Us nggak ada suaranya. Kayaknya Us ngomong deh. Tapi ulang lagi. Gusti, maaf ternyata kepencet. Oke, sudah dengar belum ini? Sudah. Oke ya, mohon maaf tadi ternyata kepencet mute-nya deh. Ya Allah ya Rob. Nomor Ini. Nomor 8 ini yang mana ini? Antara 10 dan 20. Oh, antara 10 dan 20 loh ya. Antara 10 dan 20 yang mana ini? Ada yang bisa menjelaskan untuk nomor 8? Nomor 8 kan 20 antara. Nah, 20-nya ikut enggak ini? Antara loh. ikut. Enggak ikut. Oke, betul sekali Mbak Gendis. Antara itu berarti yang di tengah-tengahnya ini. Berarti 20-nya itu enggak ikut ya. Berarti 20-nya enggak ikut. Berarti yang mana? Iya, yang D ya. Yang D. Nih. Yang D. Yang D ya. D, C, D. Tadi C. Yang D ya, D ya. Untuk nomor 8. Karena ini antara. Jadi di tengah-tengahnya. Oke. Berikutnya nomor 9. Di bawah ini yang bukan bilangan kelipatan 9. Yang bukan kelipatan 9. Yang mana ini? 5. B. 35. Oke, pintar. 35. Kalau sudah hafal perkalian, berarti langsung bisa menjawab ya. 35. Oke, berikutnya nomor 10. Bilangan kelipatan 3 antara 20 dan 40 yang habis dibagi 4. Nah, ini. Bilangan kelipatan 3 antara 20 dan 40 yang habis dibagi 4. Berapa ini? 36. Enggak tahu. 36. 36. Ada yang lain lagi? 24. Iya. Berapa jawabannya, Nak? 12. Antara 20 dan Oh ya. Antara 20 berarti 12-nya ikut enggak ini? Enggak. 24 sama karena 36. antara 20 iya. B. Oke, berarti
Iya, pintar. 24 dan 36. Ya, 24 dan 36. Oke, sudah. Untuk yang KD 3.4, kita latihan soalnya 10 soal saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, gampang. Gampang ya, faktor dan kelipatan masih ingat ya, berarti ya, gampang ya. Masih. Oke, sip. Oke, berarti kita langsung ke bilangan prima. Sebentar, Rate cari filenya dulu ya, bilangan prima. Nomor 5 tadi apa, Hah? Nomor 5? Nomor 5 Apa ya A. nomor 5 tadi? Nomor 5 A. Nomor 2 tadi apa, Nomor 2 Baru B. nomor 2? Ayo, tadi aku kelewatan nomor 2. Oh. Nomor 2 B. Oh, ternyata benar sesuai pemikiran tadi. Betul. Oke, berikutnya kita ada pertanyaan lagi untuk yang faktor, Dek, yang faktor dan kelipatan. 6. Apa nomor 6? Nomor 6 D. Ya. Itu temannya sudah bisa menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sudah. Kalau sudah, kita ganti yang KD 3.5 ya, Dek ya, tentang bilangan prima. Bilangan prima. Oke, bilangan prima ya. Nih. Oke, nomor 1 masih ingat bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri disebut apa ini? Bilangan prima. Apa ini? Nomor 1? D. Satu apa, Dek? Iya, bilangan prima ya. Bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian nomor 2, banyaknya bilangan prima antara 10 dan 20. Ada berapa ini bilangan prima antara 10 dan 20? 2, 3, 5, 7. Antara 10 dan 20 loh. Ayo, berarti berapa ini? Berapa saja? 5. Berapa saja? Ayo, bilangannya berapa saja ini? Bilangan prima antara 10 dan 20. 11, Ingat lagi. Berapa? 15, 13, 17. Ya, 11, 13, kemudian 17. 17. 19. Iya, 19. Berarti ada berapa, Dek? Ada berapa? 4. 4. Iya, 4 ya. 11, 13, kemudian 17 dan 19. Ada 4 bilangan prima antara 10 dan 20. Berikutnya nomor 3. Di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima. Yo, yang mana ini? 2, Yang 3, merupakan bilangan 5, prima. 2, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 yang mana ini? 2, 3, 7. Coba. Yang A, 2, 3, 7, 9. Salah. Semuanya prima atau bukan? Bukan. Yang mana yang bukan? Oke, bukan. Yang B, 2, 3, 4, 7 semuanya bilangan prima atau bukan? Bukan. Sekarang yang C, 3, 5, 7, 11. Benar. Semuanya prima. Ya. Iya, berarti yang C ya, Nak ya. 3, 5, 7, 11 karena semuanya bilangan prima. Nomor 4 nih paling mudah. Yang merupakan bilangan prima genap. Iya, 2 ya. Satu-satunya bilangan prima genap dan paling kecil itu 2. Oke, selanjutnya.
Nomor 5. Nah ini bilangan berikut yang bukan bilangan prima. Yang mana ini? 9. 9. Ya, 9 itu bukan bilangan prima. Mengapa, Dek? Mengapa 9 bukan bilangan prima? Karena ada 3. 1, 3 sama 9. Iya, karena faktornya ada 3 ya. Faktornya ada 3. Pinter. Berikutnya nomor 6. Faktor prima dari 40. Nah ini. Faktor prima dari 40. Faktor yang merupakan bilangan prima aja loh. Ini loh. Yo, yang mana? Faktor prima. Faktor dari 40 yang sama merupakan 5. bilangan 2 dan prima. 5. Iya, 2 dan 5. pintar. Sudah bisa ya mencarinya ya. Jadi dicari faktor dari 40 yang merupakan bilangan prima ya. Yaitu 2 dan 5. Oke, nomor 7. Faktor prima dari 54. Ya, berapa, Dek? 54 itu 54 itu berapa ya faktor primanya? 2. Kemudian 3. 2 aja, 3 aja, atau 2 dan 3, atau 3 dan 5. Yang mana ini? 3. Bisa dihitung dulu ya. 2 dan 3. Oke, kamu buat 2 dan 3. tabelnya deh ini tadi. Iya, 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Oke, berikutnya. Faktor prima dari 27. 27. Yang mana ini? 3 aja. 3 aja ya. Jadi 3. 3 ya. Nggak ada yang lainnya ini. 3 saja. Hapus saja sajanya. D. Nah, yang mana? A, B, C, atau D? D. Sebentar. D. D ini? D atau? Enggak, no. Iya juga ya. 3 Kalau sama D ini 9. apa, Nak? Iya, kalau D ini semua faktor dari 27. Tapi yang ditanyakan hanya faktor prima saja. Faktor prima dari? Faktor prima dari 27. Berarti yang mana, Dek? 1 dan 3. 1 itu bilangan prima atau bukan ya? 1 bilangan Bukan. bukan, Dek. 3 aja. 3 dan 9. Bukan. 9 bilangan prima atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti faktor prima dari 27 itu berapa? Iya. 3 saja ini ya. Jadi hanya 3 ini yang merupakan faktor prima dari 27 ya. Faktor prima dari 27 itu adalah 3. 9. Oke, berikutnya ini. Faktorisasi prima sekarang. Faktorisasi prima dari 39. Yang mana ini? Faktorisasi prima ya. 2 kali 13. 39. 3 kali 13. Oh, 3 kali 13. Oke, yang mana? Oh ya, 3 kali. Iya, 3 kali 13. Kalau 2 kali 13 itu 26 ya. Saya nggak lihat aku. Oke. P. Oke, satu lagi nih. Faktorisasi prima dari 68. Berapa, Dek? Ayo, yang mana ini? B 2 kali 3
1, 2, 1, 2, 1. B, Us, B. Kan. C. C. 2 kali 2 kali 17. 2, 3, Yang mana ini? 4, 3, 4. Ayo yang mana? Faktorisasi C, prima C, dari C. 68. C. Bisa dibuat pohon faktornya ya. C. C, 68 dibagi berapa? 2 dulu. Berapa 68 bagi 2? 34. Berarti C. berapa ini? C. 2 kali 2 kali 11. C. ya. 2 kali 2 kali 17. C ya, Dek ya. Yang C. Oke. Nah, Udah, oke ya. Nanti setelah ini Rate akan kirimkan filenya. Nanti kalian bisa mengulang lagi di rumah, ya. Kalau masih ada waktu bisa diulang lagi di rumah. Terus kemudian Dek nanti untuk soal evaluasinya tidak semuanya pilihan ganda ya. Ada yang isian dan uraian ya. Ya. Kalau ini tadi latihannya semuanya pilihan ganda. Tetapi nanti untuk soal evaluasinya ada isian dan uraiannya. Gitu ya, Dek ya. Jadi kalian bisa gimana? KM nggak apa-apa. Gimana, Dek? Kalau misalkan uraian gitu, KJ-nya udah nggak cukup gitu, nggak apa-apa. Iya. Kalau 104. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek, sebelum diakhiri? Ada, Ini kalian nanti juga. ada? Ada. Apa? 134 yang awal, Us. 134 yang awal berarti yang KJ 3.4 tadi. 1, D, 2, 4. Yang mana? Yang faktor atau prima atau bilangan prima? Faktor. Yang faktor, yang KJ 3.4 ya? Iya. Oke. Ulang lagi yang tadi, KJ 3.4. Nomor berapa? Yang prima. Nomor 5. 134. 134. Oh ya, nih 134. Oke, nomor 1 faktor dari 20. Yang mana tadi masih ingat? A. Ya, yang A ya. Berarti 2, B, semuanya. 3, C, 4, D. Semuanya. A, B, C, D, A. D, C, D, B, B. Kita ini. A, B, C, D. Kemudian nomor 3 yang mana, Dek, tadi, Dek? Yang nomor 3 yang mana? Nomor 3, C. Yang C, nomor 3 tadi yang C. Terus nomor 2 tadi apa? Nomor 2. Nomor 2, B. Ya, Nomor 2, B, 3, C. Nomor 8 B, nomor 9 B. Oke, nomor 2 itu B ya tadi ya. Nomor 4 C. Nah, ini berarti kamu ketinggalan semua ini tadi. Enggak, tadi saya ikuti tapi saya ada nih di kertas. Oke, yang nomor 4 tadi apa tadi? 5A. D. Nomor 4 apa tadi, Dek? D. Nomor 4 tuh Jangan lebih D. dari 5 yang merupakan faktor dari 50. D. Ya, D ya. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Iya. Oleh Zelda. Tadi dulu. Kemudian nomor 5 tadi apa? Nomor 5A. Nah ya, 1, 3, 9, 27. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah? Gampang ya? Gampang. Paling besok kalau evaluasi itu cuma diganti angka-angkanya aja ya. Yang penting kalau kamu tahu caranya, kamu paham itu nanti insya Allah bisa mengerjakan ya. Untuk yang belum hafal perkalian, Dek, tolong dihafalkan ya, Dek ya. Ya, supaya iya kalau nanti perkalian bisa sudah lancar, insya Allah pembagiannya juga
lancar karena kan hanya kebalikannya ya. Gitu. Jadi yang penting kamu perkalian itu yang 1 sampai 10 itu lancar dulu. Nanti insya Allah untuk pembagian juga lancar ya. Karena itu kunci ya. Kunci dari pembelajaran matematika ya adalah hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Sudah. Ya. Kalian kalau yang belum bisa terus ini ditulis terus gitu nanti lama-lama jadi hafal sendiri ya. Nanti lama-lama hafal sendiri. Kalau kalian sering menulis, sering latihan, nanti lama-lama jadi hafal ya. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sudah. Sudah. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran matematika hari ini kita cukupkan ya, Dek ya. Bisa istirahat dulu sebentar sebelum nanti dilanjutkan untuk jadwal berikutnya. Jadwal berikutnya itu tambahan evaluasi tema 4 ya. Oke. Baiklah, kita akhiri dulu pembelajaran matematika dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Oke, baik. Ustadz mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini teman-teman yang di kelas nanti akan mengerjakan untuk naskah 2 ya. Maka teman-teman yang di rumah sementara ini bisa tambahan dengan Ustadz Arifin dulu. Ya, bisa tambahan dengan Ustadz Arifin dulu. Mudah-mudahan nanti Ustadz-Ustadz yang lain bisa menambahkan juga. Karena Ustadz Arifin ini sebenarnya fokusnya di muatan pelajaran PPKN dan IPS ya. Ya. Jadi tadi PPKN sudah, sekarang mungkin Ustadz Arifin ke IPS dulu. Jadi tidak urut nggak apa-apa ya, Dek ya. Nanti kalau misalkan Ustadz dan Ustadzah yang lain belum bisa memberikan tambahan karena masih fokus mengawasi teman-teman yang di kelas, nanti Ustadz Arifin insya Allah juga bisa. Ini masih mengawasi yang teman-teman di kelas ya, teman-teman yang di kelas. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ini sementara dengan Ustadz Arifin dulu, nanti barangkali bisa. Masih masuk tahfidz, Us. Nanti masih tetap masuk tahfidz. Yang siang toh? Iya, seperti biasa. Ya, seperti biasa, seperti biasa. Tahfidznya tetap seperti biasa. Gitu ya. Baik, bisa dibuka yang muatan IPS, Dek. Yang muatan IPS silakan dibuka dulu. Sudah ya? Sudah. Baik, kita mulai ya. Nomor 1, kita santai saja. Sambil ngopi-ngopi boleh kamu di rumah. Ada yang suka kopi nggak? Aku nggak boleh, Us. Nanti nggak boleh ya. Aku suka banget sama kopi. Oh iya. Emang kopi bikin tipes ya? Waduh, baru tahu Ustadz Nialan. Oh, mungkin lambung sakit. nggak kuat mungkin ya. Lambungnya nggak kuat. Memang ada beberapa orang yang. Aku doyan kopi. Aku nggak kuat, Us. Ya. Aku doyan kopi. Aku doyan kopi. Ya, kondisi orang kan beda-beda. Baik, nomor 1 langsung yuk. Aku boleh minum kopi tapi nggak boleh banyak-banyak. Oh iya, betul. Itu nggak boleh banyak-banyak. Pak Edo langsung ya. Nggak boleh banyak. Nah, ini logika ini deh. Pak Edo seorang nelayan di pesisir pantai utara. Setiap hari Pak Edo menangkap ikan di laut. Nah, Pak Edo menangkap ikan di laut. Dalam prinsip ekonomi, kegiatan Pak Edo tergolong kegiatan apa nih? Produksi ya, karena dia menghasilkan ikan, ya menghasilkan ikan. Ingat, ada produksi itu artinya menghasilkan atau membuat. Nah, kalau distribusi itu berarti mengantarkan barang, barang. Ya, kalau konsumsi itu menggunakan barang atau jasa atau menghabiskan barang atau jasa. Kalau promosi ini hanya untuk jebakan ini. Dalam prinsip ekonomi itu tidak ada istilah promosi. Kalau distributor itu orang yang mengantarkan barang atau orang yang menjualkan barang atau jasa. Itu namanya distributor. Oke.
Nomor 1 berarti jawabannya A ya, Dek ya. Promosi. 1A, produksi. Nih, jawabannya A ya nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Ustadz tandai saja ya, Dek, jawabannya ya. Yang Ustadz blok merah. Nomor 2. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan tersebut adalah yang mana? Contoh Itu konsumsi. membeli seragam di sekolah itu satu belanjaan. Kerajaan. Yang apa? Yang apa? Iya. Memberi Betul sekali. belanjaan. Pedro membeli seragam sekolah di pusat kegiatan Pembelajarannya konsumsi itu berarti mudah. kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan atau ya membeli gitu ya, itu namanya kegiatan konsumsi. Kalau di sini Edo ini bertindak sebagai apa? Berlaku sebagai apa Edo? Pembeli. Sebagai pembeli. Ya, pembeli betul. Dia kan seorang Konsumsi. dia kan melakukan kegiatan konsumsi. Berarti Edo ini gimana kan? Kok konsumtor? Ayo. Konsumen. Ya, konsumen. Bukan konsumtor ya, tapi konsumen. Dulu ada loh, sama deh. Itu halaman berapa ya, Us? Sudah bilangnya Superman saja, bukannya konsumen. Gimana, Mas? Itu halaman berapa ya, Us? Superman, Us, bukan konsumen. Tidak konsum tapi super, Us. Tadi ada yang tanya halaman berapa ya? Ya ampun, Ya, bukan Ustadz, halaman Ustadz ulangi. ini Ini soal yang kemarin dibagikan melalui file pas hari Sabtu yang untuk latihan soal ulangan. Ya, latihan soal evaluasi. Bagi yang sudah di-print, silakan bisa dicek. Bagi yang belum di-print, bisa memperhatikan melalui Zoom, melalui layar. Gitu ya? Paham ya, Mas? Ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Nomor 3. Perhatikan jenis pekerjaan berikut ini. Wah, ada penjahit, ada perajin gerabah. Tahu deh perajin gerabah itu apa? Gerabah. Yang bikin Gerabah itu semacam kerajinan yang biasanya terbuat dari tanah liat. Ada celengan berbentuk ayam misalnya, ada vas bunga, ada ya banyak bentuknya ya. Nah, tapi dibuat dari tanah liat. Nah, itu namanya gerabah. Kemudian poin yang ketiga, petani dan peternak. Pertanyaannya, pekerjaan yang menghasilkan sumber daya hewan dan tumbuhan. Kira-kira yang mana? 3 dan 4 C. peternak. Ya. 3 dan 4, 3 dan 4, petani dan peternak. Pinter semua. Petani dan peternak ya. Kalau yang nomor 1, penjahit ini menghasilkan pakaian ya tentunya ya. Kalau perajin gerabah ya menghasilkan gerabah. Tuh. Baik, sekarang nomor 4. Ada beberapa pernyataan. Nah, kamu lihat. Jenis pekerjaan. Nomor 1, mandor bangunan. Nomor 2, buruh pabrik. 3, kuli bangunan. 4, pemahat batu. Nah, pekerjaan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan rumah. Iya. Mandor bangunan dan kuli bangunan. Ya. 1 dan 3. Mandor bangunan dan kuli bangunan. Kalau nggak ada kuli bangunan, mungkin kalian nggak punya rumah ya. Nggak kedengeran suaranya. Oke, baik. Kalau tidak ada kuli bangunan, mungkin kalian tidak bisa punya rumah ya, karena nggak ada yang bangun. Makanya kita harus menghormati semua jenis pekerjaan. Ya, tidak boleh merendahkan atau menganggap pekerjaan orang itu rendah, karena semua pekerjaan itu pasti dibutuhkan oleh kita semua, ya, termasuk kuli bangunan, termasuk apapun pekerjaan apapun pasti kita itu butuh. Makanya jangan melihat orang dari apa namanya, ya dari luarnya saja, dari pekerjaannya saja, tapi semua orang itu sama di hadapan Allah. Semua orang sama. Yang membedakan apanya, Dek? Masih ingat? Beda sifat. Yang membedakan manusia di sisi Allah itu apanya? Amalnya, sifatnya, atau apanya? Hah? Amal. Yang membedakan adalah
takwanya, betul. Ketakwaannya kepada Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling baik amalnya, ketakwaannya, ya. Baik, kita lanjutkan. Wah, Ustadz malah kayak Islam juga ya, nggak apa-apa ya. Pak Udin berprofesi sebagai arsitek. Profesi itu apa tadi? Profesi itu apa? Profesi. Pekerjaan. Betul. Profesi itu pekerjaan, tetapi biasanya yang membutuhkan keahlian khusus atau membutuhkan pendidikan khusus itu disebut profesi. Contohnya kayak guru itu kan profesi guru, gitu ya. Nah, tapi ya sama saja sebenarnya sih pekerjaan itu ya. Tapi biasanya digunakan untuk pekerjaan yang memang membutuhkan keahlian dan pendidikan khusus, gitu ya. Pak Udin berprofesi sebagai arsitek. Apa itu arsitek? Nah, nanti merancang desain suatu bangunan. Ya, kegiatan Pak Udin apa? Iya, mau rancang desain. Arsitek itu memang tugasnya merancang, gambar biasanya ya, gambar. Merancang desain suatu bangunan. Betul sekali tadi. Sekarang nomor 6. Kekuatan super. Perhatikan jenis pekerjaan di bawah ini. Jawabannya jenis 2, 4, 5, 6. yang terdapat di wilayah Jasa. perkotaan. Montir, pegawai kantor, pramugari. Kekuatan 2, 4, 5, 6. Yang mana? Salah. Oke, baik. Jadi begini, Dek. Ustadz mau menjelaskan dulu sebelum ke soal ini. Kalau kalian menemukan soal-soal seperti ini, maka yang harus kalian lihat itu pada umumnya atau kebiasaannya. Pada umumnya atau kebiasaannya ya. Meskipun tidak semua montir itu di kota, bisa saja montir kan di desa. Tapi pada umumnya yang banyak mobil, banyak motor itu kan di perkotaan, gitu ya. Jadi kalau melihat soal seperti ini, jangan yang kamu rasakan itu jangan, tapi pada umumnya saja biasanya, gitu ya. Oke, berarti yang mana ini? Tadi ada yang menjawab D ya. Coba kita cek ya. Ada montir, pegawai kantor, pegawai kantor, pramugari, pembisnis. masinis. Masinis itu apa tadi? Tahu. Masinis itu apa? yang mendarat kereta. Iya, masinis itu yang mengendarai kereta atau yang mengendalikan kereta, sopirnya kereta. Tapi kalau kamu bilang kereta di daerah Medan atau di kereta itu artinya apa? Medan atau Aceh itu kereta itu artinya mobil, gitu ya. Jadi kalau menyebut harus lengkap. Kalau di sana kereta ya kereta api. Kalau cuma kereta, mereka taunya kereta itu mobil, gitu ya. Kalau di daerah Aceh atau di daerah Sumatera Utara. Maka kalau kamu berkunjung ke sana, misalkan ditanya, loh kesini naik apa? Naik kereta, bayanganmu naik kereta api, padahal orang sana nangkepnya naik kereta itu ya naik mobil gitu. Harus lengkap kalau di sana ya. Nah, itulah perbedaan bahasa tiap daerah. Nomor 7. Gampang banget ini. Pemadam kebakaran. Apa ya ini ya? Ada kebakaran. Oh iya Kak. Nomor 8. Transportasi. Daerah pantai. Kapal. Tapi ada Kapal. yang nomor 8 ini barangkali ada perbedaan. Nomor 8 ini. Para Ustadz masih terdengar jelas? Masih. Baik. Pantai berkegiatan ekonomi dan transportasi. Keduanya. Baik. Ustadz jelaskan. Ustadz jelaskan ini kata kuncinya ada pada jelaskan. Di sini kata kuncinya ada pantai. Kalau kita menjawab ini transportasi itu dipahami sebagai ini orang menggunakan kapal untuk apa? Untuk misalkan menuju ke ya transportasi. Ini bukan wisata karena hanya untuk berkelil transportasi yang memindahkan orang atau barang dari satu pulau ke pulau yang lain. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah anak-anak semua di laptop Ustadz putus-putus. Jadi mohon maaf kalau Ustadz tidak terlalu. Jawabannya B. Kelompok pekerjaan di bawah ini menghasilkan barang. Petani.
1, 2, 3. Petani Nelayan. menghasilkan padi, jagung, dan lain sebagainya. Nelayan menghasilkan ikan, kerang, dan sebagainya. Itu semuanya jasa. barang ya, Dek ya. Kalau guru, Jasa. apakah Jasa. menghasilkan barang? Guru itu Jasa. jasa pelayanan pendidikan. Guru itu jasa pelayanan pendidikan. Berarti A jelas keliru. Sekarang yang B kita cek. Petani, nelayan, betul. 4, perajin. Apakah perajin menghasilkan barang? Iya. Ya, betul ya. Berarti sampai B saja sudah jelas jawabannya. Tidak perlu nyari yang C dan D ya. Karena B sudah jelas jawabannya. 1, 2, dan 4. Ya, petani, nelayan, dan perajin. Nomor 9 jawabannya B. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, nggak apa-apa. Ini waktunya agak longgar karena teman-teman yang di kelas masih mengerjakan. Tenang saja. Terima kasih sudah diingatkan ya. Kelas saja lebih lama, kita aja dan bersyukur karena kita pelajarannya cuma dikit. Besok kan sama, kalian akan merasakan juga. Nomor 10. Sebenarnya hari ini aku ujian. Perhatikan kelompok pekerjaan di bawah ini. Nah, ini kebalikannya yang tadi, Dek. Kalau tadi ditanyakan penghasil barang, yang sekarang penghasil jasa. Yang ada 145. 145. Kita cek. 1, dokter. Dokter jasa pelayanan kesehatan. Polisi jasa pelayanan keamanan. Perawat jasa pelayanan perawatan. Oke, berarti betul ya. 1, 4, dan 5. Oke, good. Pinter-pinter semua. Wah, IPS sudah selesai. Kita lanjut yang IPA aja deh ya. Kita lanjut yang IPA dulu. Apa ya deh ya? Jangan IPA. Berarti ya naik lagi ke atas ya deh ya. Naik lagi ke atas. Nah ini dia. Ini gampang ini insya Allah. Dek, tadi Ustadz Arifin mendapatkan revisi dari Uslusi ini ya. Nomor 1 ini, berikut manfaat hutan bakau yang tepat. Nah, yang poin B, kamu lihat yang poin B. Itu mestinya ada kata tidak. Agar tidak. Kamu seseli ya, Dek ya. B. Kamu tulis sendiri ya. Kamu tulis sendiri ya, Dek ya. Yang B ini ada kata tidak. Ya. Yang B ini ada kata tidak. Agar tidak terjadi erosi dan abrasi. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 apa, Dek? B. B ya. Ya. Agar tidak terjadi erosi. Malah jadi rokok, Us. Hah? Nanti daunnya kan malah jadi rokok. Dek, bakau itu beda dengan tembakau loh, Dek. Salah. Tanaman bakau itu berbeda dengan tembakau loh ya. Bakau itu tanaman yang ditanam biasanya di pinggir pantai. Disebut juga hutan mangrove. Untuk apa tanaman bakau itu? Karena tanaman bakau itu akarnya itu cukup kuat, itu nanti bisa menahan gelombang air laut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gelombang air laut sudah tertahan, maka nanti perkampungan yang ada di pinggir laut itu insya Allah lebih aman. Tidak terkena gelombang laut. Sekarang kan banyak perkampungan nelayan yang di pinggir laut itu terkena gelombang air laut. Akhirnya apa? Lama-lama terkena abrasi. Ya ini. Tanahnya itu hanyut ke laut. Lama-lama rumah-rumahnya ikut hanyut, habis satu desa. Nah itu namanya abrasi yang seperti itu. Nah dengan adanya hutan bakau, ditanami tanaman bakau, itu akan ini mencegah erosi atau longsoran tanah yang di pinggir pantai itu dan abrasi. Abrasi itu tanah yang di pinggir pantai terkena gelombang air laut lama-lama habis. Sudah bisa dipahami, Dek? Sudah? Beda ya antara hutan bakau dengan tanaman tembakau itu dua jenis tanaman yang berbeda. Nah, kalau tembakau itu memang biasanya untuk rokok ya biasanya. Tapi kalau hutan bakau ini bukan untuk rokok. Ini memang tanaman yang biasa hidup di pinggir pantai, di daerah rawa pinggir pantai gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya, Dek ya? Ya, nomor 1 jawabannya B. Nomor 2 sekarang.
Jika kamu mendapati seekor komodo terlantar, kok ngeri banget ya ini. Mendapati komodo terlantar, kalau Ustadz mungkin sudah lari ya malahnya. Karena kan berbahaya itu komodo itu. Ya, tapi kita tahulah maksud soal ini ya. Jika kamu mendapati seekor komodo terlantar, apa yang akan kamu lakukan? Menyerahkan ke suaka. Ya, tentunya kamu segera melapor ya. Kamu segera melapor kepada petugas supaya apa? Supaya komodo itu dibawa ke Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa. Gimana? Gimana? Gimana caranya nelpon orang di sana nggak ada sinyal? Ya langsung aja lapornya, tidak perlu pakai telepon. Datang ke kantornya atau datang ke perangkat desa setempat. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan hanya permisalan saja ya. Kalau kehabisan duit gimana? Nggak apa-apa ya. Yang penting kan sudah melapor. Perkara nanti biasanya kalau sudah melapor ya akan ditindaklanjuti tentunya ya. Oke, baik, nomor 3. Kegiatan yang dapat mengubah permukaan bumi. Ingat, mengubah permukaan bumi. Mengubah permukaan bumi itu artinya kegiatan itu biasanya aktivitasnya itu kalau tidak mengeruk, ya tanahnya dikeruk pakai begu, pakai alat berat atau menguruk, ya yang dulunya jurang diuruk pakai tanah sehingga menjadi rata. Itu otomatis akan mengubah permukaan bumi. Kira-kira yang mana ini kegiatan yang mengubah permukaan bumi? Dari 4 kegiatan ini. Yang A. Ya, coba kita cek satu persatu. Ya, yang D ya tentunya ya. Pekerja dinas perhubungan membangun jalan raya di lereng pegunungan. Ya, kalau petugas dinas pekerjaan umum membangun jalan raya di lereng pegunungan, tentunya kan pasti sebagian perbukitan itu akan dikeruk pakai alat berat, pakai begu itu ya Dek ya. Dan yang jurang-jurang itu akan diuruk sehingga tanahnya rata dan mudah dibangun jalan raya. Nah, itu nanti akan mengubah permukaan buminya akan berubah. Ya, yang dulunya ada jurang sekarang sudah menjadi rata karena diuruk. Yang dulunya perbukitan sekarang sudah dikeruk sehingga menjadi rata dan bisa dibangun jalan. Itu ya, itu mengubah permukaan bumi. Jadi yang ya kalau kita lihat di kamu kalau lewat tol Semarang itu loh, kalau mau ke Semarang lewat tol, kamu nengok ke kanan aja itu sudah banyak sekali tuh aktivitas pengerukan bukit dijadikan perumahan. Ini ngeri banget ya, rumah di atas bukit bekas keruan itu, padahal sampingnya jurang ya. Ustaz lihat aja ngeri itu kemarin itu ya. Nah, itu salah satu contoh. Gitu kan aku cuma lihatnya Salah satu contoh. Iya. Di salah satu tempat ada itu yang kayak. Baik, nomor 4. Sama ini pertanyaannya ya. Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi yang tadinya dipenuhi pepohonan menjadi lahan yang gersang. Yang mana kira-kira? Yang tadinya dipenuhi pepohonan. 2, 4, 6 ya. 2, 4, 6 ya Dek ya. Penebangan hutan akan membuat pohon-pohon kan habis. Pembakaran hutan, ini pohon-pohon lama-lama kan juga mati karena terbakar. Kemudian habis ya karena mati. Dan pembalakan liar. Pembalakan liar itu apa Dek? Tahu nggak? Pembalakan liar itu apa? Pembalakan liar itu balak-balak sembarangan kayak yang dilarang situ. Betul, pembalakan liar itu pencurian kayu di hutan. Jadi pohon di hutan yang sebenarnya milik perhutani itu ya biasanya ya, perusahaan hutan itu dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu namanya pembalakan liar. Itu bisa menyebabkan lahan gundul. Berarti jawabannya yang mana ini tadi? 2, 4, dan 6 ya. Berarti yang C ya Dek ya. Oke, yang C. 2, 4, dan 6. Oke, baik. Kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Kok sama lagi nih pertanyaannya ini? Insya Allah bisa ini. Yang mana? Tapi beda, Us. Agak beda ya. Yang mana jawabannya? Coba. C, Us. Yakin? Yakin? Enggak jadi.
Oh, nggak jadi. Coba ya kita cek ya. Oh, yakin. Yakin. Ya, coba kita cek pakai logika. Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. Tadi di awal Ustadz sudah menyampaikan. Mengubah permukaan bumi itu biasanya dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu apa? Ada aktivitas mengeruk atau mengambil tanah, ada aktivitas menguruk. Ya, tanah yang apa? Seperti jurang diuruk, tanah yang bukit dikeruk, diambil tanahnya. Dari 4 aktivitas ini yang mengeruk kira-kira yang mana? Yang mengambil tanah kira-kira yang mana ini? Us, kan genting dan batu bata dari tanah Betul ya. Berarti ya pembuatan genting dan batu bata dari tanah liat itu membutuhkan tanah, Dek. Tanahnya kan harus dikeruk dulu itu. Nanti dijadikan seperti adonan lumpur itu, baru nanti dicetak. Itu kalau aktivitas itu terjadi menerus-menerus, lama-lama tanahnya akan menjadi berlubang yang sangat besar. Nah, biasanya setelah itu kalau sudah lama ya habis tanah liatnya itu dijadikan kolam biasanya atau dijadikan sawah. Ya, dijadikan kolam atau sawah. Nah, ini banyak terjadi di daerah pantai utara Jawa, ini banyak ini pembuatan genting, atau di daerah Soka. Ya, tahu nggak daerah Soka, genting yang terkenal itu? Kebumen ya, daerah Kebumen. Ada yang pernah ke Kebumen? Atau punya saudara di Kebumen? Nah, di sana ada perusahaan genting yang sangat terkenal. Nah, itu ya gitu aktivitasnya di Kebumen, daerah Kebumen. Nah, aktivitasnya gitu ya. Jadi tanahnya diambil pakai, ada yang manual pakai cangkul, ada yang sudah memakai alat berat, ya dikeruk, nanti dicetak menjadi batu bata dan genteng. Yes, tinggal 3 menit lagi. Oke, siap. Nomor 6. Kegiatan yang kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Wah, lagi nih. Soalnya hampir sama semua ya, Dek ya. Yang mana? Deus, D ya, betul. Ini dari tadi sudah kita ulang-ulang, insya Allah gampang. Tapi tinggal 3 menit lah. Emang kita yang online sampai jam berapa sih jadwalnya? 10.05. Iya, sekarang Sudah tinggal 3 10, 12 menit ya? lagi. Oke. Siap, pas ini 3 soal 3 menit. Nomor 7. Yang mana nih? 1 menit. Tinggal 2 menit lagi. Ya, 4 ya. C, nomor 7C. Yang dapat merusak lingkungan. 7C2. Apa? 4 ya. Pertanian dijadikan bangunan perkantoran, maksudnya lahan pertanian. Lahan pertanian ya. Dulunya persawahan yang sangat subur itu dijadikan lahan bangunan perkantoran. Itu tentu Anda akan merusak ya keseimbangan lingkungan. Sudah tinggal 2 menit lagi. 8. 2 menit lagi. Nah, cukup. 8. Yang mana ini? Yang mengubah bentuk permukaan bumi. D, 159. 1, pembukaan hutan jalan raya, betul. Penambangan kapur, betul sekali. Ini harus dikeruk ya kapurnya. 8, pemangkasan bukit, sama itu, dikeruk bukitnya untuk menguruk jurang. Sama 9, pembuatan kanal. Kanal itu terusan sungai, daratan tapi dikeruk kemudian menjadi sungai buatan. Ya, kanal itu sungai buatan. Berarti jawabannya C ya, Dek ya. Kanal itu sungai buatan. Untuk terusan. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Nah, 9. Teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan alam. Disebut dengan Teknologi ramah lingkungan. ya, teknologi ramah lingkungan. Ini sudah banyak dipraktekkan di Jepang ya, Dek ya. Ada casing HP. Kamu tahu casing HP? Ya, casing HP itu pakai jagung. Bahan dasarnya dari jagung. Itu di Jepang sudah mulai dikembangkan ya. 10 terakhir. Jika terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan, bagaimana dampaknya? Nomor 8 D. Kelihatan kan?
Kelihatan kan nomor 8? D. Nomor 10? Nomor 10? Terjadi kebakaran hutan. Bagaimana dampaknya bagi satwa liar? C. Habitat aslinya. Huruf C. Iya. Satwa liar itu akan kehilangan habitat aslinya dan terancam punah. Baik. Sampai sini cukup ya karena waktunya sudah habis. 10.15. Oke? Cukup ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Besok kalian semua sukses mengerjakan evaluasi tema 4. Amin. Baik, mari kita akhiri tambahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau Ustaz Arifin ada beberapa kekeliruan, kesalahan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh live, Us. Silakan setelah ini live, nanti siang jangan lupa tetap tahfidz ya. Nanti siang. Terima kasih. Silakan live. Boleh live. Bye.